Halo, perkenalkan nama aku Rusdi Purwandi, aku dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, program studi ilmu komunikasi semester 3. Jadi kali ini aku bakal menjelaskan tentang pengantar ilmu alamiah dasar. Pengantar ilmu alamiah dasar atau sering disebut ilmu pengetahuan alam merupakan ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang gejala-gejala dalam alam semesta, termasuk di muka bumi ini, sehingga terbentuk konsep dan prinsip. Ilmu alamiah dasar hanya mengkaji konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang esensial saja. Ilmu alamiah dasar tidak dapat dipisahkan dengan dasar ilmu filsafat. Bermula dari rasa heran, kesangsian terhadap kebenaran yang dilihat dan kesadaran akan kecilnya mereka dibandingkan semesta. Mereka mulai bertanya tentang kejadian alam yang unik untuk mendapat jawaban. Contohnya seperti pergantian siang dan malam atau pergantian musim semi hingga musim dingin. Manusia melakukan refleksi melalui peristiwa alam tersebut, seakan-akan ia melihat cerminan dirinya sendiri. Tidak heran bila seiring berjalannya waktu, kematangan berpikir manusia seringkali membuat mereka berhenti percaya pada apa yang dulunya mereka percayai, dan percaya pada apa yang dulu mereka tidak percayai. Ilmu alamiah merupakan hasil pengamatan atau pengalaman yang dijelaskan menggunakan penalaran yang didasarkan hasil pembuktian ilmiah melalui metode ilmiah. Tanggapan terhadap gejala-gejala atau peristiwa alam disebut pengalaman alam, dan ilmu ilmiah berperan sebagai objek. Pengalaman merupakan salah satu cara terbentuknya pengetahuan, yakni kumpulan fakta-fakta. Pengalaman itu akan bertambah terus selama manusia ada di muka bumi dan mewariskan pengetahuan itu kepada generasi berikutnya. Pertumbuhan pengetahuan didorong oleh: pertama, dorongan untuk memuaskan diri yang bersifat non-praktis atau teoritis, kuriositas, dan memahami hakikat alam semesta dan isinya. Yang kedua, dorongan praktis yang memanfaatkan pengetahuan itu untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih tinggi. Kedua dorongan itu menumbuhkan kemajuan ilmu pengetahuan. Dorongan pertama menuju pengetahuan murni atau pure science, sedangkan dorongan kedua menuju ilmu pengetahuan tarapan atau applied science. Ruang lingkup alamiah dasar. Konsep dasar tentang ilmu pengetahuan alam meliputi fisika, kimia, biologi. Biologi dibagi atas cabang-cabang antara lain botani, zoologi, morfologi, anatomi, fisiologi, dan sitologi. Faktor-faktor yang menyebabkan kelahiran ilmu alamiah dasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi ilmu alamiah dasar yang pertama yaitu kelahiran alam semesta. Kelahiran alam semesta itu disebut sebagai faktor yang mempengaruhi ilmu alamiah dasar karena hampir semua pemikiran yang berkaitan dengan ilmu alamiah dasar menggunakan alamiah yang realitas. Sehingga faktor kelahiran alam semesta penting untuk menjadi faktor ilmu alamiah dasar. Yang kedua, tata surya. Tata surya dijadikan faktor yang mempengaruhi ilmu alamiah dasar karena tata surya telah ada sebelum ilmu alamiah dasar itu ada. Dan karena tata surya itu adalah sebuah temuan yang realita atau nyata, sehingga dapat disimpulkan menjadi faktor penyebab ilmu alamiah dasar. Yang ketiga, bumi. Salah satu faktor yang mempengaruhi ilmu alamiah dasar itu adalah bumi. Karena di bumi itu makhluk hidup bertempat tinggal, sehingga semua prinsip-prinsip atau metode-metode realita yang diterpakan di ilmu alamiah dasar dapat dicari dan dikembangkan di muka bumi. Yang keempat, perkembangan makhluk hidup atau manusia. Makhluk hidup contohnya seperti manusia, mempunyai akal budi dan kemauannya yang sangat kuat setiap kali dia berkembang, sehingga dapat mengembangkan keinginannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan karena keinginannya itu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, manusia dapat melakukan atau membuat suatu metode atau prinsip yang realita dan dapat dilihat oleh panca indera untuk suatu pemikiran ilmu alamiah. Yang kelima, asal mula kehidupan di bumi. Faktor ini menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi ilmu alamiah dasar, karena ilmu alamiah dasar itu selalu memakai metode-metode yang sifatnya realitas, sehingga sangat diperlukan ke asal mula kehidupan di bumi untuk dijadikan sebuah metode atau prinsip untuk membuat suatu pemikiran ilmiah.
Nah, itu dia tadi video aku tentang penjelasan ilmu alamiah dasar atau pengantar ilmu alamiah dasar. Saya Restu Purwandi, pamit undur diri dan terima kasih telah menonton.